A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab dan mereka memperjualbelikan dengan harga yang sangat murah, mereka itulah yang akan memakan dalam perut-perut mereka api neraka. Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka pada hari kiamat. Allah tidak akan membersihkan atau mensucikan mereka pada hari kiamat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih sekali. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Siapa mereka? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Ahli tafsir ada yang mengatakan maksudnya Alkitab di sini adalah Taurat. Berarti kalau makna Alkitab Taurat, kita sedang bicara tentang orang-orang Yahudi. Tetapi kalau yang dimaksud Alkitab ini maknanya adalah kitab-kitab langit, berarti khitab daripada ayat ini mencakup semua agama, baik Yahudi, Nasrani ataupun Islam. Yang jelas kalau sampai mereka menyembunyikan apa yang Allah turunkan kepada mereka, baik dilakukan orang Yahudi ataupun Nasrani ataupun kaum muslimin, dan menjual belikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, maka hukumannya sangat berat. Karena ada dua dosa yang dilakukan. Pertama, menyembunyikan kebenaran, dan yang kedua, menjual belikan dengan harga yang murah. Makanya hukumannya tidak main-main. Hukumannya mereka akan diberi makan dari api neraka. Cukup sampai di sini? Tidak. Mereka tidak akan diajak bicara Allah, bahkan tidak akan dibersihkan Allah, bahkan lebih daripada itu sudah disiapkan kepada mereka azab yang sangat pedih. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini kalau yang dimaksud Alkitab tadi adalah Taurat, berarti kita bicara tentang orang Yahudi. Apa yang disembunyikan orang-orang Yahudi sehingga ancamannya sedemikian berat? Yang dimaksud yang disembunyikan orang-orang Yahudi yang telah Allah turunkan kepada mereka adalah soal kenabian. Jadi mereka mengingkari adanya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas sifat-sifatnya tercantum dalam Taurat. Karena hakikatnya bukan mereka tidak tahu, mereka paham. Nabi yang akan muncul di akhir zaman itu mereka sangat paham. Bahkan saking pahamnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengenal Nabi yang akan diutus itu, yang merupakan akhir al-anbiya, seperti mereka mengenal anak-anak mereka. Bagaimana orang tua mengenal anaknya? Tentu orang tua tahu karakter anaknya. Lah, seperti itulah mereka mengenal Nabi yang akan muncul.
seperti mereka kenal siapa anak-anak mereka. Tetapi ketika Nabi SAW muncul di tengah-tengah mereka di kota Madinah, justru mereka mengingkari padahal mereka tahu dia seorang Nabi. Alasannya karena hasad dan dengki saja. Kenapa Nabi yang diutus bukan dari Bani Israel, kenapa pula dari Bani Ismail? Kenapa bukan dari kalangan mereka, malah muncul dari kalangan musuh mereka? Itulah yang kemudian mereka melakukan dosa yang sangat besar karena mengingkari utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa mereka itu sangat kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilihat daripada para pembesar Yahudi di Madinah. Bagi yang betul-betul mencari kebenaran, seperti Abdullah ibn Salam, itu kan tokoh besar Yahudi Madinah. Memang dia mencari kebenaran. Ketika berjumpa dengan Nabi SAW dan ciri-cirinya sangat mencocoki, langsung masuk Islam dia. Dan itu tokoh besar, rujukan orang-orang Yahudi Madinah, Abdullah ibn Salam. Tetapi tidak sedikit tokoh-tokoh Yahudi yang justru mereka bukan tidak yakin Nabi SAW itu seorang Nabi, tapi karena hasad menghalangi hidayah mereka. Seperti umpamanya Huyai ibn Akhtab, ayahanda daripada Safiyah, istri Nabi. Atau seperti Ka'ab ibn Ashraf. Ka'ab ibn Ashraf ini kan dua tokoh besar. Bahkan yang lebih parah, Huyai ibn Akhtab dan Ka'ab ibn Ashraf ini pernah melobi orang-orang musyrik untuk bergabung melawan Nabi SAW. Sengaja mereka datang ke Mekah, mengajak orang-orang musyrik bergabung menyerang Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian terjadi dialog antara orang-orang musyrik dengan Huyai ibn Akhtab dan juga Ka'ab ibn Ashraf, di mana orang-orang musyrik mengatakan, wahai Ka'ab, wahai Huyai, mana yang lebih berpetunjuk, apakah agama kami, kata orang-orang musyrik, ataukah agama si Muhammad itu? Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, kami ini orang-orang baik, suka memberi makan jemaah haji, suka menyambung silaturahim, suka menolong orang. Kemudian disebutkan kebaikan. Tiba-tiba kemudian Ka'ab ibn Ashraf dan juga Huyai ibn Akhtab mengatakan, kalian jauh lebih berpetunjuk dibandingkan agama Muhammad. Padahal orang Yahudi tahu bahwa orang musyrik itu lebih jauh agamanya, karena tidak diutus kepada mereka nabi satupun ataupun kitab satupun yang turun kepada mereka kan. Kenapa kemudian tokoh Yahudi mengatakan seperti itu? Makanya kemudian turun ayat, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wa taghut. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang diberikan Alkitab, maksudnya Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Jibti dan kepada Tagut. Ada yang mengatakan Jibti di sini adalah Huyai ibn Akhtab dan Tagut di sini artinya Ka'ab ibn Ashraf. Bahkan secara khusus Huyai ibn Akhtab ini ada kisah sendiri. Ketika Nabi SAW datang dari Mekah ke Madinah, kemudian singgah di Kuba, Huyai ibn Akhtab ini saking penasarannya, dia bawa saudaranya namanya Yasir ibn Akhtab untuk menyelidiki apakah memang betul desas-desus Nabi itu dia orangnya ataukah bukan. Jadi Huyai ibn Akhtab dan juga Yasir saudaranya ini dari mulai pagi-pagi buta sampai tengah malam terus memperhatikan kedatangan Nabi SAW. Rupanya apa yang selama ini mereka yakini tentang ciri-cirinya ada pada Nabi. Sampai Yasir saudaranya Huyai mengatakan, ya Huyai, huwa, apakah memang itu dia? Apakah memang itu dia? Maka kata Huyai ibn Akhtab, ya itu dia. Kata Yasir mengatakan, apakah kita harus mengikuti agamanya? Kata Huyai ibn Akhtab, tidak. Walaupun itu dia, selama nyawa masih dikandung badan, aku akan memusuhi dia sampai ajal menjemput. Ini kan kesombongan. Dia sudah tahu memang Nabi SAW itu seorang Nabi. Kenapa kemudian dia tidak beriman? Itulah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari Alkitab. Dari Alkitab maksudnya dari Taurat.
Lebih celakanya lagi, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Taurat itu dengan harga yang murah. Kenapa mereka memperjualbelikan? Karena mereka tidak mau beriman dengan Nabi SAW dan bertahan dengan keyahudian mereka. Mereka mengatakan, kalau kami tunduk dengan Muhammad, tentu kami tidak punya mata di mata-mata orang-orang Khazraj dan Aus. Siapa kami? Akhirnya kita akan merendah di sini. Makanya mulailah mereka merubah-rubah Taurat, mengganti-ganti fatwa, supaya keadaan atau keberadaan Nabi SAW itu sama sekali tidak ada dalam Taurat. Jadi mereka demi menjaga reputasi, demi menjaga jabatan mereka, terutama para pembesarnya, takut terhina kalau ikut agama Rasul, makanya mereka memberikan fatwa-fatwa yang nyeleneh, bahkan berhasil menghapus beberapa ayat dalam Taurat untuk kepentingan mereka. Dan ini dosa besar yang kedua. Setelah menyembunyikan keberadaan Nabi, mereka pun merubah-rubah Taurat hanya karena mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala hukum mereka. Ulaika ma ya'kuluna fi butinihim illa an-nar. Mereka itulah tidak akan memakan dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Ini hukuman yang pertama. Sebagian ahli tafsir mengatakan, apakah ini sebuah kinayah ataukah sebuah hakikat ketika mereka dimasukkan ke dalam jahanam? Betul-betul mereka memakan seperti memakan makanan atau meminum minuman di dunia? Ataukah ini hanya sekedar bentuk mubalaghah saja, hiperbola dalam bahasa, hanya berlebih-lebihan saja? Ulama tafsir mengatakan bahwa asal kalimat itu dibawa kepada hakikat. Memang betul mereka akan memakan dan meminum api neraka. Dan hukuman orang-orang yang memakan api neraka itu bukan hanya orang-orang yang menyembunyikan kebenaran ataupun menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ada beberapa dosa yang lain. Contohnya orang-orang yang memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalal yatama dzulman, innama ya'kuluna fi butinihim nara." Jangan kalian memakan harta anak yatim secara zalim, kan hakikatnya dia sedang memakan bara api neraka di perut mereka. Jadi ketika Allah mengatakan innama ya'kulun fi butunihim nara, hanya saja mereka sedang memakan dalam perut-perut mereka itu neraka, api neraka, itu dibawa ke hakikatnya. Ya, mereka memakan api neraka, meminum api neraka, na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala yukallimuhumullah. Hukuman yang kedua, mereka tidak akan diajak bicara. Mereka tidak akan diajak bicara. Apakah yang dimaksud tidak diajak bicara itu secara mutlak? Sama sekali Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara dengan mereka. Ataukah yang dimaksud tidak diajak bicara itu maksudnya pembicaraan rahmat? Adapun pembicaraan azab, kemarahan dan kemurkaan itu bisa saja Allah bicara dengan mereka. Tapi kalau yang dimaksud Allah bicara dengan kelembutan, dengan rahmatnya, ini tidak mungkin terjadi kepada mereka orang-orang kafir. Dan ini yang banyak dikuatkan para ulama, artinya Allah tidak akan mengajak bicara mereka, maksudnya pembicaraan rahmat, bukan pembicaraan azab. Jadi Allah tidak akan mengajak bicara hanya sebatas rahmat, karena itu diberikan kepada orang yang beriman. Tapi Allah pun juga bicara dengan orang kafir, tapi dengan kemurkaan. Bukan sama sekali tidak bicara gitu. Maksudnya tidak diajak bicara dalam bentuk rahmat, kasihan. Justru Allah akan mencabut perasaan kasihannya kepada orang-orang kafir pada hari kiamat dan akan bicara dengan kemurkaan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu orang-orang yang tidak akan diajak bicara yaumal qiyamah, pada hari kiamat, itu bukan hanya sekedar orang-orang yang menyembunyikan kebenaran saja dan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ada juga kelompok yang lain
Seperti seseorang yang kemudian mereka melakukan isbal, bagi laki-laki yang melakukan isbal artinya melembrehkan kain celananya di bawah mata kaki, khusus bagi laki-laki. Kalau perempuan justru harus dilembrehkan di bawah mata kaki, bahkan kalau masih nampak kakinya disuruh ditambah satu hasta. Tapi kalau laki-laki tidak boleh, harus diangkat di atas mata kaki. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW bahwa orang-orang yang mereka tidak akan diajak bicara salah satunya adalah al-musbil izarah, orang yang musbil kainnya, yang melembrehkan di bawah mata kaki. Kemudian juga orang-orang yang tidak akan diajak bicara adalah al-mannan. Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Jadi ibu bersedekah kepada orang miskin, kepada kerabat, kepada kawan. Tapi kemudian kalau ada masalah diungkit-ungkit tuh pemberiannya itu. Allah, kamu itu kalau nggak saya tolong, kamu itu sudah jadi gelandangan. Kalau seandainya aku tidak berikan modal, aku tidak tolong, nggak mungkin kamu sukses ini. Dan begitu seterusnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang santun itu jauh lebih baik dibandingkan bersedekah yang diikuti menyakiti orang yang disedekahinya. Dan ini berdasarkan sabda Nabi SAW, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Jadi ada 3 kelompok yang tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan dibersihkan, bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Nabi SAW menyebutkan salah satunya al-mannan, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian juga di antara orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib. Orang yang sengaja melaris-lariskan dagangannya. Dia seorang pedagang, tetapi selalu menguatkan dengan sumpah palsunya. Jadi dia bersumpah dengan sumpah palsu hanya untuk melariskan dagangannya. Maka ini disebut al-munafiq sil'atahu bihalifil kadhib. Orang yang berusaha melariskan dagangannya menggunakan dengan sumpah yang palsu. Mereka tidak akan dilihat pada hari kiamat. Ya. Kemudian juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan usia panjang. Orang-orang yang diberikan usia panjang baik laki-laki atau wanita sampai memutih kepalanya. Mungkin usianya sampai 60, 70 tahun. Tetapi hatinya dipenuhi dengan syahwat. Akhirnya dia pun terjerumus pada perzinahan yang dihinakan Allah dalam Quran. Jadi orang-orang tua yang usianya sudah 60-70 tahun tapi gayanya seperti anak muda, mengikuti syahwatnya, masih suka berzina. Makanya sering saya katakan bahwa berzinah ini mau dilakukan siapa saja tetap dosa besar. Mau yang melakukan anak muda dosa besar, mau yang melakukan orang tua juga dosa besar. Tetapi ulama mengatakan bahwa kenapa dosa zina yang dilakukan orang yang sudah beruban, yang sudah tua renta, itu lebih besar dosanya sampai Allah tidak akan bicara dengan mereka pada hari kiamat. Pertama, karena biasanya orang yang sudah tua, apalagi 60 tahun ke atas, mereka sudah punya yang halal. Artinya sudah pernah menikah, sudah pernah punya yang halal, baik masih hidup atau sudah meninggal. Yang kedua, orang yang sudah tua ini tidak ada dorongan untuk berzina sebenarnya, kecuali hawa nafsunya saja. Karena biasanya orang yang sudah tua itu sudah mengalami kelemahan, bukan hanya pandangannya lemah, kemudian pendengarannya lemah, kemudian tenaganya lemah, termasuk juga urusan seksual juga sudah lemah. Harusnya orang-orang yang sudah tua itu, kata Imam Ibnu Hazm, memperbanyak tinggal di masjid dan berzikir, bukan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Kemudian yang ketiga, kalau masih ada orang tua kok tidak bertobat, masih juga pezina, memang dia memiliki karakter yang buruk dalam kehidupannya. Memang dia seorang pezina dari muda.
Sehingga karakter itu tidak bisa dihilangkan. Makanya dari sini orang tua yang berzina itu lebih besar dosanya dibandingkan anak-anak muda yang berzina. Salah satu hukumannya Allah tidak akan bicara dengan mereka. Ya. Kemudian juga di antara orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang yang Allah karuniakan sebuah jabatan. Boleh jadi dia menjadi pemimpin negara, pemimpin wilayah, pemimpin daerah. Tetapi bukannya kemudian jabatan yang ia sandang itu dimanfaatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Justru dia gunakan hanya untuk kepentingan dia semata. Dengan cara membohongi rakyatnya, dengan cara zalim kepada rakyatnya, berani mengambil hak rakyat tapi tidak memberikan hak dia kepada rakyatnya, maka pemimpin-pemimpin yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 kelompok yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya adalah malikun kadzdzab. Raja, penguasa, dan dia pendusta. Suka berdusta kepada rakyatnya. Kemudian juga yang selanjutnya adalah seorang fakir yang sombong. Dia sudah fakir, sombong lagi. Kalau orang kaya sombong wajar, ada yang disombongkan. Lah ini orang miskin sombong, ini gimana ceritanya? Miskin kok sombong kali. Maka orang miskin yang sombong, ail mustakbir, salah satunya juga hukumannya mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga wanita-wanita yang menyerupai laki-laki. Wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, tomboy, tidak pernah berpenampilan laki-laki, pakaiannya ketat meniru laki-laki, maka orang-orang yang seperti ini tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang diberikan kelebihan air. Kemudian ada seorang musafir minta minum, dia tidak mau memberikannya, padahal di rumahnya banyak air. Ada seorang musafir minta minum, tidak dikasih dia. Maka ini juga orang-orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga orang-orang yang membaiat seorang pemimpin, dia tidak membaiat kecuali dalam urusan dunia saja. Jadi niat baiatnya itu hanya urusan dunia, bukan urusan yang lainnya. Maka mereka pun sebagai hukumannya tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga dayus. Dayus, kepala rumah tangga yang tidak punya kecemburuan. Artinya membiarkan keluarganya maksiat. Mungkin anaknya tidak pakai jilbab, ya dibiarkan saja. Anak laki-lakinya minum khamar, narkoba, ya dibiarkan saja. Istrinya berghibah, ya diam saja, dan begitu seterusnya. Maka dayus ini tidak akan dipandang Allah, tidak akan diajak bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, termasuk juga orang yang durhaka dengan orang tua. Orang-orang yang durhaka dengan orang tua juga hukumannya tidak akan diajak bicara, dipandang pun tidak. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Dan mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah, wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan membersihkan mereka. Allah tidak akan mensucikan mereka, artinya dosanya akan tetap pada mereka. Tapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak pernah menyembunyikan kebenaran, maka dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ada kesempatan dapat syafaat atau rahmat dari Allah yang menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Dan Allah tutup dengan ayat walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Kemudian Allah mengatakan ulaika alladzina ishtaraw adh-dhalalata bil huda. Mereka lah yang membeli kesesatan dengan petunjuk.
dan azab dengan ampunan. Fama asbarahum 'alan nar. Duhai betapa sabarnya mereka di atas neraka. Jadi mereka itu orang yang sudah diberikan petunjuk tapi memilih sesat. Orang yang diberikan ampunan tetapi memilih azab. Makanya betapa bodohnya mereka kan besar dibandingkan kenikmatan dunia yang lainnya, seperti yang dikatakan Imam Ibnul Qayyim, tidak ada nikmat terbesar di dunia ini melebihi nikmat hidup. Boleh jadi nikmat itu yang meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan nikmat itu. Kecuali nikmat hidayah tidak akan meninggalkan kita sampai kematian kita dan setelah kematian kita, bahkan sampai masuk ke dalam surga. Makanya mereka adalah orang-orang yang rugi. Kenapa bisa kemudian hidayah ditukar dengan kesesatan, ampunan ditukar dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Allah mengatakan, "Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqq." Yang demikian itu karena Allah telah menurunkan Alkitab dengan kebenaran. Wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab la fi shiqaqin ba'id. Dan orang-orang yang mereka berselisih dalam Alkitab sungguh dalam perpecahan yang sangat jauh sekali. Dan ini Allah Subhanahu wa taala hendak mensifatkan bagaimana sifat orang-orang Yahudi itu yang suka berpecah belah. Rasul mengatakan orang-orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Dan mereka yang disebutkan pertama, dan mereka lah yang memecah belah Nasrani dan memecah belah kaum muslimin. Jadi akar perpecahan itu ada di Yahudi. Yang memecah belah orang Nasrani ya Yahudi, yang memecah belah kaum muslimin juga Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa taala urutkan dalam urutan pertama dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perpecahan umat ini. Kita lihat siapa pendiri Khawarij? Yahudi. Ya. Abdullah ibn Sabah, Yahudi Sonah. Kemudian siapa yang menciptakan Syiah? Yahudi juga kan gitu. Jadi dua kelompok Khawarij dan Syiah ini tokohnya sama. Kalau diurut-urut itu mereka adalah orang-orang yang beragama Yahudi, pura-pura masuk Islam, kemudian memecah belah kaum muslimin. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan begitulah kelakuan orang-orang Yahudi, suka menyembunyikan kebenaran dan menjual belikan kebenaran dengan harga yang murah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu kalau yang dimaksud Alkitab di sini adalah Taurat. Tapi kalau yang dimaksud Alkitab di sini artinya bukan Taurat, berarti mencakup juga Al-Qur'an. Maka khitab ayat ini juga berlaku kepada kita. Karena ada kaidah Al-Quran mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sabab. Bahwa ibrah itu bukan karena sebab khusus turunnya ayat itu, tetapi karena umumnya lafaz Quran. Lah ketika kemudian Alkitab juga bisa diartikan kitab-kitab langit termasuk juga Al-Quran, berarti siapapun kaum muslimin yang mereka menyembunyikan kebenaran, tidak mau menyampaikan kepada umat, maka terancam dengan ayat ini. Terancam dengan ayat ini. Terutama para dai, para ustaz, para kiai, para ajengan, tuan guru atau siapapun yang mendakwahkan Islam. Sampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Tetapi sayangnya ulama itu terbagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan ulama usulta, ada yang disebut dengan ulama ul ummah, ada yang disebut dengan ulama ul millah. Adapun ulama sulta itu artinya ulama-ulama yang dekat dengan penguasa, alias ulama-ulama yang suka menjilat para penguasa. Mereka lah ulama-ulama yang kalau berfatwa ikut selera pemerintah, yang kalau berfatwa itu ikut selera penguasa. Baik penguasa itu memberikan kebijakan yang hak ataupun yang batil, maka nanti dicari-carikan fatwanya, supaya kesannya kebijakan itu ada sebuah kebenaran, dibungkus dengan fatwa-fatwa para kiai dan para ulama yang menjilat pemerintah. Dan hari ini banyak ulama-ulama yang seperti ini. Ya, ustaz-ustaz yang seperti ini, yang mereka itu asli menjilat pemerintah dan berani mereka itu mencari-carikan dalil, kemudian memfatwakan sesuatu menutupi keburukan pemerintah. Itu disebut ulama usulta, ulama yang disebut dengan para penjilat pemerintah. Yang kedua, ada yang disebut dengan ulama ul ummah.
Ulamaul ummah itu artinya ulama yang kalau bicara hanya sesuai dengan selera umat saja. Kira-kira nih kebenaran kalau saya sampaikan di sini, wah bisa bahaya posisi saya, bisa ditinggalkan umat. Ini kalau saya sampaikan perkara yang hak kepada umat ini, nggak ada lagi orang yang dengar saya. Akhirnya saya tidak punya masa ditinggalkan. Itu disebut ulamaul ummah. Dia bicara sesuai dengan selera umat saja. Dan mereka adalah ulama ulama-ulama yang sangat buruk karena tidak berani menyampaikan kebenaran. Ya, makanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, dia kan orang kaya, banyak uangnya, dan dia juga seorang ulama. Jadi ada seseorang bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, "Ya Imam, engkau adalah ulamanya, percontohan orang-orang yang zuhud, tapi kenapa engkau kaya?" Jadi orang yang bertanya ini disangka bahwa zuhud itu tidak boleh kaya. Jadi zuhud itu kalau bisa ya robek-robek pakaiannya, compang-camping pakaiannya, berdebu rambutnya, makannya makan nasi karak dan begitu seterusnya. Itu bukan zuhud, itu miskin namanya. Lah Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kenapa saya harus kaya? Dan saya juga harus mencontohkan zuhud. Likaila atamandadu ala sultan, supaya aku tidak menjilat pemerintah. Maknanya dengan tidak menjilat pemerintah, aku bisa mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Itulah ulama yang sesungguhnya. Makanya ulama usulta dan ulama ummah ini sama-sama menyembunyikan kebenaran dia. Maka yang betul adalah ulama yang ketiga yang disebut dengan ulama ul-millah. Ulama al-millah itu artinya agama. Dia akan berfatwa sesuai yang disuruh agamanya. Kata agama hak, dikatakan hak. Kata agama haram, dikatakan haram. Kata agama syirik, kita katakan syirik. Kata agama ini tauhid, kita katakan tauhid. Kata agama sunnah, sunnah. Kata agama bid'ah, bid'ah. Kata agama taat, dan begitu seterusnya. Dia hanya berfatwa sesuai dengan suruhan agamanya. Itu disebut dengan ulama ur-rabbani. Ulama-ulama yang memang mentarbiyah umat menuju Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka siapapun yang menyerukan Islam kepada halayak manusia dan dia menyembunyikan kebenaran yang harusnya disampaikan, maka dia terancam dengan ayat ini, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan banyak hukuman, memberikan makan api neraka, tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, bahkan Allah sediakan azab yang pedih bagi mereka. Wallahu a'lam. Ini diantara faedah ayat Al-Baqarah 174 dan seterusnya. Baik, sampai di sini.